wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Kita akan bersama-sama belajar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin doa? Baik, terima kasih Saukani telah dipimpin berdoa. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan program pembiasaan religi kita akan melafalkan surat-surat pendek. Pada hari ini surat Al-Insyirah. Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa semuanya. Untuk menanamkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita menyanyikan lagu-lagu nasional, yakni lagu Halo Halo Badung. Siap ya anak-anak ya? Siap, Bu. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Alhamdulillah, sudah bisa semua. Terima kasih ya. Ya, Bu. Kita lanjutkan lagu-lagu yang lain, jangan khawatir. Nah, Bu Guru hari ini mau memeriksa presensi kehadiran terlebih dahulu ya. Mana Munarwan ada? Hadir, hebat semuanya. Nah, sebelum belajar, Bu Guru mau melihat kesiapan anak-anak dalam belajar untuk mengisi lembar tes kesiapan belajar. Tolong dikerjakan ya, 3 menit saja, enggak usah lama-lama. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu. Dikumpulkan ya. Ya. Oke, siap, sudah dikumpulkan semuanya? Sudah, Bu. Kita siap belajar? Siapa yang masih ingat materi yang kemarin? Tentang sholat, betul. Ayo, ingat enggak tentang sholat? Tolong dijawab ya. Tegakkan sholat yang 5 waktu. Wah, hebat semuanya, sudah hafal. Nah, kali ini kita akan belajar materi yang berbeda, yakni tentang Khulafaur Rasyidin. Tentang apa anak-anak? Khulafaur Rasyidin. Siapa yang bisa menyebutkan jumlah Khulafaur Rasyidin? 4, Bu. Betul, Purwanti 100 dapat bintang. Ini Umar bin Khattab, betul. Tepuk Khulafaur Rasyidin. Khalifah pengganti Rasulullah. Yes, itu dia 4 khalifah yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang keluarga beliau, gelar yang beliau sandang, tentang perkembangan di zaman kepemimpinan beliau. Lalu juga kita akan belajar keistimewaan 4 khalifah dan juga ketika beliau wafat. Sudah siap belajar? Sudah. Siap, Bu. Oke, siap. Nah, anak-anak, kita akan melihat tampilan materi yang akan Bu Guru share. Ini ya. Yang pertama tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Ini ya. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terlihat ya anak-anak ya? Sampun, Bu. Oke, berikutnya kita akan belajar khalifah yang pertama, Abu Bakar. Abu Bakar itu memiliki keimanan dan kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulullah. Beliau mau mengorbankan harta benda, tenaga, waktu, pikiran untuk kejayaan Islam. Nah, yang berikutnya ada Umar bin Khattab. Beliau mempunyai keberanian dan ketegasan dalam kepemimpinannya. Maka beliau disebut sebagai singa padang pasir. Wah, kehebatannya menaklukkan wilayah-wilayah di Syam, Mesir, dan Irak. Berhasil beliau taklukkan. Umar bin Khattab keren ya. Berikutnya ada Utsman bin Affan. Beliau berhasil merenovasi Masjid Nabawi sehingga sekeren hari ini. Siapa yang pernah pergi ke Masjid Nabawi? Ada? Oh, belum. Semoga setelah ini, setelah PPG kita dipanggil Allah ke sana ya. Amin ya rabbal alamin. Khalifah yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau ini menggantikan pejabat-pejabat yang kurang cakap di zamannya Utsman bin Affan. Jadi memang beliau fokus kepada keilmuan. Nah, hikmah apa sih yang dapat kita ambil dari keteladanan 4 khalifah itu tadi? Oke, kalau sudah siap, Bu Guru punya soal untuk dikerjakan. Ayo kita kerjakan soal yang sudah Ibu Guru buat selama 10 menit.
Oke, tuh anak-anak sudah siap dan selesai semua? Dia akan Bu Guru nilai. Wah, hebat semua ya, mengerjakannya cepat semua. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini Bu Guru mau melanjutkan dengan tugas kelompok. Nah, tugas kelompok hari ini, kelompok yang pertama namanya kelompok mawar, yakni Saukani. Baik, sudah selesai. Mari dimulai dari kelompok mawar untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mana hasilnya? Wah, ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita cocokkan bersama-sama ya, teman-teman ya. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir. Benar ya? Lalu nama ibunya adalah Ummu Al-Khair Salma. Benar juga. Lalu beliau termasuk As-Sabiqunal Awalun. Benar enggak ya? Oh, betul-betul ya. Lalu gelar yang beliau sandang adalah As-Siddiq karena beliau mempercayai ketika Rasulullah melakukan apa anak-anak? Isra Mi'raj. Lalu perkembangan atau sumbangan yang beliau berikan saat kepemimpinannya adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan menyelatkan negara Islam. Keistimewaan dari Abu Bakar ini diberikan oleh kelompok satu ini, yakni beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Merupakan khalifah yang pertama, menjadi penulis perjanjian Hudaibiyah, dan selalu menemani Rasulullah ketika hijrah. Lalu kepemimpinan beliau selama 2 tahun. Beliau wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir di usia ke-63 tahun. Benar semua, tepuk tangan untuk kelompok mawar. Oke. Berikutnya ada kelompok melati. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih sudah selesai. Kita cocokkan bersama-sama ya teman-teman ya. Umar bin Khattab. Nama aslinya adalah Umar bin Al-Khattab bin Naufal. Nama ibunya Khatamah bin Hisham. Lalu beliau masuk Islam pada tahun kelima kenabian. Ketika mendengarkan pembacaan surat Toha yang dibacakan oleh adiknya. Beliau mendapat hidayah, alhamdulillah. Lalu gelar beliau adalah Al-Faruq dan Amirul Mukminin. Lalu sumbangan yang beliau berikan adalah pembentukan majelis syuro, perluasan wilayah, lalu pengenalan zakat, pembuatan baitul mal, dan penggunaan kalender hijriah. Lalu keistimewaan beliau, selain beliau termasuk Umar bin Khattab, lalu beliau wafat teman-teman di tanggal 23 Zulhijjah ketika usianya 63 tahun. Yang sangat disayangkan, beliau itu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah ketika sholat subuh. Nah, beliau meninggal di situ ya. Ini Umar bin Khattab. 100 untuk kelompok melati. Tepuk tangan. Berikutnya ada kelompok Kamboja. Silakan presentasi ke depan kelompok Kamboja. Sudah selesai, mari kita cocokkan ya, teman-teman ya. Yakni Utsman bin Affan. Nama aslinya Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash. Nama ibunya Arwa bin Hurais. Keislaman beliau yakni orang yang kelima masuk Islam di tangan Abu Bakar. Lalu gelar yang beliau sandang apa? Zunnurain. Nah, Zunnurain adalah gelar dari Utsman bin Affan. Lalu sumbangan yang beliau berikan adalah mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Menjadi utusan Rasulullah dalam perjanjian Hudaibiyah. Lalu beliau juga meluaskan wilayah ke Afghanistan. Beliau adalah sangat pemurah dan dermawan. Nah, sikap yang hebat yang perlu kita contoh. Beliau menjadi pemimpin khalifah selama 12 tahun. Cukup lama ya teman-teman. Namun beliau wafat di tanggal 18 Zulhijjah ketika saat itu ada pemberontak yang membunuh beliau. Tepuk tangan untuk kelompok melati. Berikutnya ada kelompok apa tadi yang terakhir? Sepatu. Ini yang terakhir nih. Yo, silakan presentasi ke depan. Mari kita cocokkan bersama ya, teman-teman ya, tentang Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Nama ibunya Fatimah binti Asad. Keislaman beliau merupakan As-Sabiqunal Awalun. Dan beliau merupakan kanak-kanak pertama yang masuk Islam. Wah, Ali bin Abi Thalib nih. Gelarnya adalah Abu Asib
Palestina. Lalu sumbangan yang beliau berikan adalah membina markas Parsi. Lalu peranan Baitul Mal diteruskan dari khalifah sebelumnya. Lalu beliau juga membangun cukai jiz'ah kepada kafir zimmi. Keistimewaan beliau, selain 10 sahabat yang dijumpai dan dijamin masuk surga, beliau merupakan khalifah yang keempat dan beliau menjadi penulis perjanjian Hudaibiyah. Nah, teman-teman, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib selama 4 tahun dan beliau wafat di tanggal 21 Ramadan ketika usia 63 tahun. Benar semua, tepuk tangan untuk kelompok sepatu. Wah, hebat semuanya. Nah, anak-anak tadi sudah ada presentasi dan sudah kita bahas bersama. Mungkin saja anak-anak ada yang masih bingung dan perlu ditanyakan. Boleh sekali ditanyakan, Kak Iza? Bertanya tentang apa? Mengapa Bu Usman itu kok mendapat julukan Dzulqarnain? Oke, Zunnurain ya. Oh Julukan dari iya. Utsman bin Affan adalah Zunnurain. Pertanyaan yang bagus, Bu Guru jawab. Tapi sebelumnya Bu Guru mau melempar nih ke teman-teman yang lain, mungkin ada yang bisa membantu menjawab. Kenapa Utsman disebut Zunnurain? Ada yang bisa menjawab? Karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Nah, kita mau memasangkan kartu-kartu ini. Coba siapa yang masih ingat untuk mengulang pelajaran tadi? Yang mendapat sebutan singa padang pasir, ini tulisannya. Ini adalah khalifah siapa tadi? Singa padang pasir? Umar. Adalah Umar. Betul Purwanti. Berarti khalifah yang keberapa? 2. Kita pasangkan, pinter. Berikutnya yang menjadi Islam sejak kecil, ini tulisannya. Islam sejak kanak-kanak tadi siapa? Abu Bakar, Bu. Abu Bakar, ayo ada yang bisa? Ayo. Utsman, Bu. Ayo. Ali, Ali bin Abi Thalib, betul sekali. Berarti khalifah yang keberapa? 400. Lagi ini ada tulisannya yang mendapat gelar asidik. Nah, gelar asidik. Abu Bakar. Wah, semuanya betul 100. Berarti khalifah yang ke 100 semua. Yang terakhir ada tulisannya khalifah yang dermawan. Nah, siapa tadi ya? Umar bin Khattab. Yang dermawan tadi siapa? Utsman bin Affan, betul. Wah, hebat semua, alhamdulillah. Nah, anak-anak, dari perjalanan kisah 4 khalifah, kita dapat mengambil keteladanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu keteladanan apa yang dapat kita petik dari Abu Bakar? Yang pertama, rendah hati, berhati tenang dan sederhana. Lalu keteladanan Umar bin Khattab, keberanian, percaya diri, dan suka bermusyawarah. Nah, Utsman bin Affan, cerdas, pandai, dan pemberani, serta sabar. Ali bin Abi Thalib, cerdas, pemberani, tabah dalam menghadapi masalah. Ini contoh-contoh atau keteladanan yang wajib dan harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Siap anak-anak? Siap. Siap mencontoh para khulafaur rasyidin? Siap. Nah, Bu Guru akan mengulas ya tentang Abu Bakar tadi. Kita sudah belajar bahwa beliau memerangi orang murtad, mengumpulkan naskah Al-Quran. Ini di zamannya Abu Bakar. Namun sebelum kita tutup, Bu Guru mau memberikan tugas kepada anak-anak. Nih, yakni mengerjakan tugas ini di selebaran ini nanti dikumpulkan di pertemuan yang berikutnya. Oke, Bu Guru akan menjelaskan pertemuan minggu depan, yakni tentang materi puasa. Siapa yang pernah ikut puasa? Saya. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, alhamdulillah. Baik, marilah kita tutup dengan doa. Siapa yang berani untuk memimpin doa? Munarwan, ayo dipimpin doa. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.